Salam sejahtera untuk kita semua. Materi di video ini kita akan membahas tentang tipe data collection. Kalau di materi-materi sebelumnya, kita tahu bahwa suatu variabel dengan suatu tipe data, misalnya seperti integer atau string, di variabel tersebut hanya bisa menyimpan satu value saja. Misalnya variabel nama dengan tipe data string itu hanya bisa menyimpan satu value saja. Namun di tipe data collection ini variabel tersebut nanti bisa menyimpan lebih dari satu value. Di Python itu ada 4 jenis tipe data collection. Yang pertama itu list, kedua tuple, 3 set, dan keempat adalah dictionary. Di video ini kita akan membahas satu tipe data, yaitu adalah list. Untuk membuat variabel dengan tipe data list, kita akan menggunakan simbol square bracket atau kurung siku. Nah, formatnya itu adalah nama variabel sama dengan kurung siku lalu value-nya. Nah, di sini value-nya adalah string. Nama variabelnya gudang, value-nya string, ada 3 value di sini, lemari, kursi, dan meja. Nah, di setiap value itu nanti dipisahkan dengan tanda baca koma. Lalu di list ini tidak hanya string saja yang bisa disimpan di dalam list. Tipe data yang lainnya seperti angka itu bisa disimpan dalam list, lalu desimal juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah list, lalu boolean pun juga bisa disimpan dalam tipe data list. Nah, menariknya di tipe data list ini tipe data yang bisa disimpan itu tidak hanya satu jenis, melainkan semua jenis tipe data itu bisa dimasukkan ke dalam satu list. Nah, contohnya di sini ada variable list ya, saya buat di sini. Dia bisa menampung tipe data integer, ada juga desimalnya, ada stringnya, ada booleannya juga, dan integer lagi. Nah, jadi semua tipe data itu bisa kita masukkan ke dalam list, dan kita juga bisa campur di dalam satu list. Lalu list sendiri itu memiliki karakteristik. Karakteristik list itu adalah order, changeable, dan allow duplicate value. Maksudnya gimana ini? Untuk karakteristik order, nanti di dalam list itu item yang dimasukkan ke dalam list itu nanti diurutkan sesuai kapan dia masuknya. Contohnya seperti ini. Di sini saya punya variabel gudang. Di variabel gudang dan tipe data list ini saya masukkan 3 value. Di sini ada lemari, kursi, dan meja. Nah, urutan ini akan digunakan terus di dalam list. Jadi ketika kita nanti akan memanggil variabel ini, di dalamnya urutannya akan tetap seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan. Contohnya di sini kita menambahkan kasur. Nah, kasur yang ditambahkan kita ke dalam list gudang tadi itu nanti akan ditambahkan di belakang. Jadi penambahan di dalam list itu nanti akan ditambahkan diletakkan di belakang. Contohnya saya eksekusi di sini. Jadi tadi urutannya lemari, kursi, meja seperti yang di line pertama. Ketika kita tambahkan value kasur ini nanti akan masuk
di urutan paling belakang. Lalu karakteristik kedua adalah changeable. Jadi list ini setelah kita bentuk list ini, wujudnya bisa berubah atau bentuknya bisa berubah. Isi value-nya juga bisa kita ubah. Besarnya juga bisa kita ubah. Contohnya di sini. Di sini ada gudang lagi ya. Saya gunakan gudang lagi. Di sini ada lemari, kursi, meja, dan kasur. Ada 4 value di sini. Lalu di gudang tadi saya akan hilangkan meja, akan saya buang value meja. Saya gunakan metode remove di sini, saya akan hilangkan meja. Bisa dihilangkan, berarti list ini changeable, bisa dirubah bentuknya atau bisa dirubah isinya. Lalu selain kita hilangkan, meremove, kita juga bisa menambahkan. Nah, bahkan sepeda misalnya di sini. Jadi sepedanya kita ada di order paling belakang. Lalu juga kita bisa mengganti. Misalnya tadi ini saya gunakan di indeks pertama, value-nya kita jadi komputer. Nah, kursi tadi akan berubah menjadi komputer, bisa diganti. Jadi di sini bisa kita rubah bentuknya, ukurannya, lalu value-nya juga bisa kita ubah. Lalu karakteristik yang ketiga, allow duplicate value. Jadi value yang disimpan di dalam list itu bisa saja bisa sama. List bisa menampung value yang sama di dalamnya. Misalnya di sini di gudang saya ada lemari di urutan pertama, kursi, meja, kasur, dan ada kursi lagi. Value-nya sama di sini. Kursinya ada 2. Jadi list bisa menampung value yang sama. Lalu misalnya di angka, ini ada angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, di sini kita lihat di angka pertama dan kedua itu ada value-nya sama, itu angka 1. Contohnya. Karena list ini sebenarnya menggunakan konsep array, jadi penomorannya itu menggunakan indeks. Jadi setiap item di dalam list itu nanti memiliki indeks. Kita anggap saja indeks ini seperti nomor kamar yang ada di hotel misalnya. Jadi setiap kamar itu punya nomor masing-masing. Nah, nomornya atau indeksnya itu dimulai dari indeks 0 sampai indeks ke berapa nanti, karena panjang listnya itu bisa saja berbeda-beda setiap kita buat. Jadi tapi kita mulai indeksnya itu dari 0. Untuk mengakses item juga kita bisa menggunakan indeks. Nah, di sini contohnya di gudang sini saya ada 6 item, ada 6 value di dalam gudang. Ada lemari, kursi, meja, kasur, komputer, dan sepeda. Nah, lemari ini adalah indeks 0. Kursi ini indeks 1. Meja ini indeks 2. Kasur 3, komputer 4, dan sepeda adalah indeks ke-5. Nah, jadi indeksnya tetap dimulai dari 0. Nah, contohnya di sini untuk mengakses item, saya mau akses item di indeks nomor 2. Kira-kira value apa yang keluar? Kita eksekusi, ya. Value-nya adalah meja, karena lemari ini 0, kursi 1, indeks kedua adalah meja. Contoh lagi, di indeks keempat, itu adalah komputer 0, 1, 2, 3, 4. Oke, benar ya. Lalu di list juga kita bisa menggunakan negative indexing. Maksudnya gini.
Negative indexing itu kalau indeks tadi yang pertama di awal itu kita menggunakan indeks dimulai dari 0 dan itu dimulai dari sebelah kiri untuk indexingnya. Jadi kan lemari ini kan ada di sebelah kiri 0, kursi indeks 1 dan seterusnya. Lalu kalau negative indexing ini kita mulai dari indeks minus 1. Nah, value-nya yang diambil itu dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada sepeda. Nah, sepeda. Kita coba misalnya kita ganti minus 4. Itu ada meja minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Lalu kita juga bisa mengambil value di dalam range tertentu di dalam list ini. Nah, ini contohnya. Di sini ada tadi tetap ya 6 value. Nah, saya mau mengambil di range indeks 1 sampai dengan ke 4. Formatnya seperti ini. Gudang lalu kurung square bracket, kurung siku, lalu dimulainya dari indeks berapa, titik 2, akhir dari indeksnya berapa. Nah, di sini itu saya mulai dari indeks per 1. Jadi indeks 1 itu adalah kursi 0, 1, lalu diakhiri di indeks keempat. Nah, tapi di sini di Python indeks keempat itu tidak akan diambil value-nya. Jadi yang diambil itu adalah indeks 1, 2, dan 3. Jadi hanya 3 indeks, kursi, meja, dan kasur saja. Coba kita ubah lagi misalnya di indeks sampai indeks kelima. Nah, hanya 4. 1, 2, 3, 4. Indeks kelimanya sepeda itu tidak masuk. Lalu misalnya saya mau mengambil value itu dari indeks 0 dari awal sampai indeks tertentu. Nah, di sini kan harusnya kita tulis 0 gini ya. Nah, ini bisa saja kita kosongkan. Misalnya kita sampai indeks ke-4 tadi ya. Jadi dari awal, dari lemari sampai ke indeks ke-4. Nah, seperti ini. Atau sebaliknya, saya mau ngambil value dari indeks tertentu sampai ke akhir. Saja kita masuk misal dari indeks kedua sampai di akhir. Nah, kita end indeksnya kita bisa kosongkan parameternya di sini. Nah, jadi indeks kedua itu mulai dari meja sampai ke sepeda. Lalu di list juga kita bisa cek apakah item tertentu ini ada di dalam list. Jadi contohnya di sini saya akan cek, saya menggunakan if function, menggunakan if di sini. Jadi yang saya gunakan if meja, jadi saya akan cek apakah value meja ini ada di dalam variabel gudang. Nah, kalau iya, maka dia akan print kalimat meja, string meja di dalam gudang. Seperti ini. Meja, value meja ini ada di dalam list gudang. Ataupun contoh lainnya seperti ini, kursi in gudang saja. Nah, ini outputnya nanti adalah dia akan cetak true atau false. Misalnya di sini, kita akan cek kursi ini ada di gudang atau tidak. Ada. Misalnya saya kasih kompor di sini. Kompor. Kita cek. Ada nggak di gudang kompor ini? Oh, tidak ada. False dia akan keluarnya. Lalu di list juga kita bisa mengganti value. Nah, mengganti value ini kita bisa mengganti value di indeks tertentu. Misalnya di sini saya akan mengganti value di indeks 1 itu kulkas dengan value komputer. Jadi formatnya kita
gunakan saja indeksnya gudang kurung indeks sama dengan value-nya. Nah, jadi kulkasnya itu diganti jadi value komputer. Nah, di list juga kita bisa menggunakan atau menambahkan item. Nah, untuk menambahkan item, salah satunya itu adalah menggunakan fungsi append. Nah, tapi menggunakan fungsi append ini, item yang ditambahkan itu nanti akan diletakkan di belakang list, di indeks paling belakang list. Contohnya seperti ini. Untuk sekarang yang saat membuat list itu item paling belakang itu adalah sepeda. Nah, ketika saya menggunakan fungsi append di sini dan saya akan menambahkan value buku ini nanti akan diletakkan setelah value sepeda. Ini contohnya ya. Hasilnya jadi lemari, kursi, kulkas, kompor, meja, kursi, piring, sepeda, lalu buku nanti akan diletakkan di belakang sepeda. Lalu kita juga bisa menyisipkan item. Kalau tadi menambahkan itu menggunakan fungsi append, lalu kalau untuk menyisipkan itu kita menggunakan fungsi insert. Nah, value yang akan disisipkan nanti akan kita masukkan di indeks tertentu. Nah, misalnya di sini saya akan menyisipkan value televisi di sini. Dan value televisi ini akan saya sisipkan di dalam indeks kedua. Nah, kalau sekarang ini kan indeks kedua itu adalah kompor. Value-nya terisi dengan value kompor. Nah, di sini saya akan sisipkan televisi di indeks kedua. Jadi formatnya kita gunakan insert, buka kurung, lalu indeksnya, indeks keberapa itu yang akan kita sisipkan, lalu value-nya. Nah, jadi televisinya itu akan masuk ke indeks kedua, lalu kompornya itu akan digeser menjadi indeks ketiga dan selanjutnya. Indeks-indeks selanjutnya akan digeser semua. Lalu menghapus item list juga kita bisa menghapus item di dalam list. Kita bisa menggunakan fungsi remove. Nah, misalnya contohnya di sini di gudang saya ada 4 value. Saya akan menghapus item meja. Jadi tinggal kita panggil saja nama variabelnya gudang titik remove, lalu value apa yang akan kita hapus. Contohnya di sini meja itu akan terhapus ya. Jadi mejanya sudah terhapus. Nah, kita juga bisa, kalau tadi kan menghapus item menggunakan value-nya, melihat dari value-nya. Value apa yang akan dihapus. Nah, di sini juga kita bisa menghapus menggunakan indeksnya. Indeks berapa yang akan kita hapus value-nya. Nah, untuk menghapus menggunakan indeks, kita bisa menggunakan fungsi pop. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi pop untuk ke variabel gudang tadi. Nah, kalau kita eksekusi, ini sepeda itu akan dihapus value-nya. Nah, kita juga bisa masukkan argumen ke dalam fungsi pop ini. Argumen yang dimasukkan itu adalah nomor indeksnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya akan menghapus menggunakan fungsi pop. Yang saya akan hapus adalah indeks 1, yaitu adalah kursi. Kalau kita eksekusi, kursinya akan hilang. Nah, kursinya di indeks 1-nya akan hilang, yaitu kursi ini hilang, lalu piring ini akan bergeser ke indeks 1 dan seterusnya.
Nah, list juga bisa kita kosongkan. Untuk mengosongkan list, kita menggunakan fungsi clear. Ini contohnya, di gudang ini saya akan gunakan fungsi clear. Nah, value di dalam list gudang ini akan dihapus semua. Baik, sampai di sini materi tentang list. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat latihan menggunakan bahasa Python, dan materi selanjutnya akan saya upload dan saya rekam di sebuah video juga. Terima kasih.